Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Tria Widyastuti. Hari ini saya akan sharing nih tentang bagaimana cara melakukan adaptasi alat ukur psikologi. Oke. Nah, sebenarnya metode dalam pengembangan skala atau mungkin alat ukur ataupun tes dalam psikologi itu ada banyak. Selain adaptasi, ada yang namanya membuat dari awal atau disebut konstruksi. Ada juga modifikasi, yaitu alat ukur yang sudah ada dimodifikasi, entah dengan menambahkan atau mungkin memperpendek jumlah butirnya. Kemudian ada yang namanya revisi, yaitu alat ukur yang sudah ada direvisi atau diperbaiki. Nah, fokus pada bahasan kali ini yaitu adaptasi. Kenapa? Karena dari artikel dari ITC Guideline for Translating and Adaptation, di situ dibilang bahwa penelitian adaptasi ini meningkat selama 25 tahun terakhir. Mengapa? Karena kemudian ada banyak kebutuhan untuk melakukan penelitian komparasi, yaitu membandingkan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya dan juga komparasi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kemudian ada isu utama terkait adaptasi, yaitu cukup nggak sih kalau kita melakukan adaptasi, misal di penelitian skripsi kita atau tesis kita itu hanya dengan menerjemahkan secara bahasa, yaitu yaudah dari bahasa Inggris kita translatekan ke dalam Indonesia. Apakah itu cukup? Is it enough? Ternyata big no. Ternyata adaptasi itu nggak cuma sekedar mentranslasi secara bahasa ya, nggak cukup. Kemudian sebenarnya kayak gimana sih adaptasi yang benar? Yuk kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian. Nah, adaptasi itu apa sih? Adaptasi yaitu mengubah tes dari satu bahasa dan budaya agar dapat digunakan di bahasa dan budaya yang lain. Oke. Catatannya, di sini bukan sekedar menerjemahkan bahasa agar dapat dibaca dan dimengerti, tapi juga bisa tetap berfungsi dengan valid, yaitu bisa mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan dan juga konstruk dari alat ukur asli. Oke. Nah, di sini tujuan adaptasi, di sini saya cuplik dari ITC Guideline for Translating and Adapting Test tahun 2017. Yang pertama, untuk memfasilitasi penelitian komparasi berbagai kelompok responden. Jadi dengan satu alat ukur, kita dapat mendapatkan data dari berbagai responden dari mungkin berbagai negara. Tentunya karena adanya perbedaan bahasa perlu adaptasi ke bahasa yang lain. Kemudian yang kedua, agar instrumen dapat digunakan di konteks budaya yang lain. Ya karena adaptasi itu nggak cuma secara bahasa tapi secara budaya itu kayak gimana, familiarnya di suatu negara atau daerah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman item bagi orang yang berasal dari budaya yang lain. Oke. Ya, adaptasi versus translasi. Bedanya apa sih? Persamaannya apa? Jadi yang pertama, adaptasi itu merupakan konsep yang lebih luas dari translasi. Adaptasi itu nggak sekedar translasi aja, yaitu merujuk pada aktivitas yang pertama. Pembuatan keputusan apakah tes hasil adaptasi mengukur konstruk yang sama. Jadi di proses adaptasi ini ada pembuatan keputusan hasil tes adaptasi ini bagus atau enggak, bisa mengukur konstruk yang sama dengan alat ukur yang asli atau enggak. Kemudian yang kedua, pemilihan penerjemah. Jadi ada kriteria khusus penerjemah yang dilibatkan dalam proses adaptasi itu harus seperti apa. Kemudian yang ketiga, desain evaluasi terjemahan. Evaluasi dari hasil terjemahannya mau dilakukan seperti apa. Itu harus didesain secara jelas juga. Kemudian yang keempat, keputusan pemodifikasian format. Sorry typo ya. Keputusan pemodifikasian format. Jadi untuk format maksudnya di sini adalah format respon ya. Format respon apakah perlu dimodifikasi karena harus disesuaikan dengan budaya atau masyarakat setempat, apakah memungkinkan.
Kemudian yang kelima, penerjemahannya prosesnya bagaimana? Kemudian yang keenam, bagaimana cara menguji kesetaraan antara tes hasil adaptasi dengan tes asli? Yang ketujuh, bagaimana melakukan uji validitas? Oke, kemudian translasi. Translasi ini adalah bagian dari proses adaptasi. Jadi ya translasi itu cuma bagian kecil dari adaptasi. Penerjemahan atau translasi adalah konsep yang lebih sempit dibanding adaptasi. Nah, di sini translasi terbatas pada ahli bahasa untuk mempertahankan makna. Jadi translasi itu ada di dalam proses adaptasi. Ini dalam adaptasi, konsep dan butir. Konsep teori yang digunakan dan juga jumlah butir itu harus sama dengan aslinya. Jadi kalau misal kita mengadaptasi alat ukur, jumlah butirnya ada 15, maka hasil adaptasi nanti ke 15 item itu harus bisa dipertahankan. Maksud bisa dipertahankan ya, semisal properti psikometrisnya harus baik, paling nggak jauh dari item aslinya, atau enggak semisal hasil dari seleksi itemnya nggak gugur, tetap 15 sesuai dengan jumlah butir tes aslinya. Kemudian konsep teori yang digunakan tentunya masih sama. Kemudian untuk bahasa dan konteks disesuaikan dengan tempat tujuan dilakukan adaptasi. Oke, ini ya. Kemudian bagaimana cara melakukan adaptasi? Di sini saya list ada tiga artikel tentang panduan adaptasi. Yang pertama dari Beaton, ini juga banyak banget disitasi. Kemudian ITC Guidelines for Translating and Adapting Tests. Kemudian dari Wild ini juga banyak banget disitasi juga tentang panduan adaptasinya. Nah, untuk berikutnya akan saya rangkum dari ketiga ini. Sebenarnya proses adaptasi itu tahapannya apa aja. Oke, proses adaptasi. Oke, yang pertama melakukan persiapan. Persiapan ini meliputi apa? Yaitu semisal sebelum kita melakukan adaptasi, kita harus contohnya semisal meminta izin kepada pengembang asli. Boleh nggak sih kita mengadaptasi? Nah, permintaan izin ini sangat penting karena dengan meminta izin, apa yang kita lakukan ini legal dan etis. Dan bukan kadang ya, mungkin kalau misal teman-teman meng-email developer asli, mereka sangat open bagi peneliti negara lain untuk kemudian ikut mengembangkan alat tes yang telah mereka susun. Sangat senang juga untuk membantu. Kemudian setelah meminta izin atau persiapan, ada yang namanya tahapan forward translation, yaitu menerjemahkan. Contohnya semisal dari bahasa Inggris kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian di sini nanti ada kriteria penerjemahnya harus seperti apa, akan kita bahas di bahasan selanjutnya. Kemudian sintesis, yaitu hasil forward translation. Karena forward translation ini disarankan ada 2 penerjemah, kemudian disintesis atau digabungkan menjadi satu hasil forward translation. Kemudian setelah adanya sintesis, itu kan sudah menghasilkan satu terjemahan, kemudian dilakukan back translation, yaitu misal hasil terjemahan bahasa Indonesia kita translasi kembali ke bahasa asli. Kemudian direview, hasil back translation-nya ini setara nggak sih, equivalent nggak sih dengan versi aslinya. Kemudian setelah itu dilakukan uji keterbacaan, yaitu hasil translasi terakhir diujikan ke beberapa subjek yang punya karakteristik mirip dengan target subjek akhir kita. Semisal dilakukan uji keterbacaan pada 30 orang, jadi 30 orang semisal kita kumpulkan dan minta tolong untuk membaca dan mengerjakan hasil adaptasi alat ukur kita. Dan di situ juga bisa dimintakan untuk memberikan masukan. Apakah ada item yang membingungkan atau instruksinya kurang jelas.
Kemudian dilakukan review uji keterbacaan, ada nggak sih masukan dari tahapan uji keterbacaan tadi. Kemudian di sini ada catatan. Semisal di review back translation tidak memenuhi kriteria, maka harus mengulang ke tahapan awal lagi. Di review uji keterbacaan, semisal tidak memenuhi kriteria, bisa atau harus mengulang ke tahapan berikutnya. Karena ya tantangannya adaptasi kayak itu. Kita harus bisa mempertahankan jumlah item itu sama dengan versi aslinya. Kemudian melakukan field testing, yaitu uji coba ke sampel yang lebih besar. Untuk seleksi item, di sini nanti dilakukan uji daya beda item, kemudian uji reliabilitas, validitas, dan uji yang lainnya, hingga kemudian dihasilkan versi Indonesia. Oke. Nah, di sini lebih rincinya, di tahapan persiapan dalam melakukan adaptasi, ada apa aja sih? Yang pertama, dan penting juga, yaitu memohon izin. Nah, kenapa tahapan ini perlu dilakukan? Karena untuk tentunya tiap developer itu punya hak cipta ya. Jadi memang kita harus menghormati dan menghargai karena membuat alat ukur itu sangat sulit. Jadi kita harus memohon izin. Sebelum melakukan adaptasi kita mohon izin. Biasanya mereka sangat welcome juga. Contohnya semisal waktu tesis saya, jadi saya meminta izin itu via email. Saya meng-email developer aslinya dan ternyata cepat banget balesnya. Dan mereka sangat welcome dan sangat senang sekali. Dan bahkan developer alat yang saya adaptasi waktu tesis itu, developernya sangat welcome untuk membantu di tahapan review back translation. Kemudian, peneliti harus menghormati karakteristik asli dari tes. Jadi memang kita juga harus menghormati tes aslinya seperti apa. Jadi nggak semena-mena mengubah sesuka hati kita. Biasanya juga perlu konsultasi dengan developer aslinya. Dan untungnya waktu saya melakukan adaptasi waktu tesis S2 kemarin, developernya sangat welcome banget untuk diskusi. Bahkan developernya itu mengajak diskusi kok. Semisal ada item ini kemudian diterjemahkan jadi seperti ini, menanyakan ke saya alasannya apa. Kemudian, di tahapan persiapan ini juga penting banget untuk peneliti yang melakukan adaptasi itu harus memahami konstruk dan indikator instrumen. Contohnya mau mengadaptasi tes kognitif, ya harus paham tes kognitif yang diukur di situ kayak apa. Atau mungkin semisal saya mengadaptasi individual work performance kuesioner kinerja karyawan, saya juga harus paham kinerja karyawan yang dimaksudkan dalam tes tersebut tuh yang seperti apa. Indikatornya apa aja, kemudian apakah di situ konstruknya unidimensi atau multidimensi. Peneliti yang melakukan adaptasi harus paham betul. Kenapa? Hal ini untuk meminimalisir salah tafsir. Maksudnya kadang, contohnya semisal konsep intelijensi sendiri ada banyak teorinya. Nah, peneliti ini yang kita akan adaptasi alat ukurnya, dia pakai teori yang mana. Kita harus tahu dia pakai teori yang mana, definisinya apa. Kemudian juga merupakan fondasi tercapainya validitas kan artinya alat ukur ini mau sesuai tujuan ukur yang didesain gak sih, kayak gitu. Contohnya semisal maksud dari performa kinerja di alat tes ini, tapi kok kita malah melencong yang lain, itu kan berarti nggak tercapai validitasnya. Jadi sangat penting untuk memahami konstruk ukur. Oke, next. Setelah meminta izin dan kemudian memahami konstruk ukurnya apa, kita melakukan yang namanya forward translation, yaitu proses penerjemahan dari bahasa asli ke dalam bahasa target. Contohnya mau adaptasi ke dalam bahasa Indonesia, berarti menerjemahkan semisal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini ada kriteria penerjemah yang dilibatkan. Yang pertama yaitu penutur asli dari bahasa target dengan pengalaman menerjemahkan. Jadi karena translasi secara bahasa tapi juga budaya, jadi penutur asli, contohnya semisal kita akan mengadaptasi ke Indonesia,
dengan melibatkan penutur asli orang Indonesia, kita akan kemudian juga bisa mengcover secara budayanya seperti apa, atau mungkin bahasa yang familiar digunakan orang situ seperti apa. Kemudian harus fasih bahasa asli kuesioner. Selain harus fasih bahasa targetnya, semisal mau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, selain harus fasih bahasa Indonesia, juga harus fasih bahasa Inggrisnya juga. Kemudian di sini disarankan minimal ada 2 penerjemah yang dilibatkan dalam proses forward translation. Nah, kemudian di sini ada kriteria penerjemah 1 itu seperti apa sih? Penerjemah 1 disarankan memahami konsep ukur dan memiliki latar belakang terkait konsep ukur. Maksudnya apa sih? Semisal kita akan melakukan penerjemahan tes intelijensi. Nah, orang yang paham tes intelijensi itu siapa sih? Semisal orang-orang psikologi yang paham tentang pengukuran intelijensi. Jadi penerjemah 1 itu harus semisal orang psikologi yang paham alat ukur psikologi. Kayak gitu. Dan tentunya juga harus pasti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kriteria penerjemah 2. Nah, di sini dicari orang di luar psikologi semisal tidak memahami konsep ukur. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mewakili populasi umum. Contohnya kalau di psikologi kan banyak istilah-istilah sulit, resiliensi kah, atau ataukah prokrastinasi. Apakah kalau semisal menerjemahkan dengan menggunakan istilah-istilah tersebut tidak membingungkan subjek? Oke, yang selanjutnya yaitu tidak memiliki latar belakang, jadi tidak paham dan kemudian juga tidak punya latar belakang terkait konsep ukur. Jadi benar-benar mewakili populasi umum, kayak gitu. Jadi yang forward translation yang pertama harus melibatkan orang yang paham konsep ukurnya. Semisal kalau di psikologi ya paham tentang psikologi dan semisal teori intelijensi sesuai tes yang akan diadaptasi. Kemudian yang kedua, orang di luar psikologi yang mewakili populasi umum. Oke, setelah persiapan, kemudian forward translation, yang selanjutnya yaitu melakukan sintesis. Sintesis ini apa sih? Yaitu tadi kan dari forward translation ada 2 penerjemah. Berdasarkan 2 penerjemah, mereka menerjemahkan masing-masing. Jadi ada 2 hasil forward translation. Oke. Dari hasil 2 forward translation ini, di proses sintesis kita bandingkan nih 2 terjemahan ini ekivalen atau sama nggak sih? Ada hasil terjemahan yang beda nggak sih? Kalau semisal ada, maka perlu dirundingkan. Cari satu terjemahan finalnya yang mau kayak gimana. Nah, di sini ada 3 pendekatan yang bisa digunakan dalam proses ini. Yang pertama, sintesis dapat dilakukan melalui diskusi antara peneliti dan forward translation. Jadi, ada satu pertemuan, ada peneliti dan 2 forward translation ini, forward translator, kemudian kita diskusi, bagusnya atau lebih tepatnya, terjemahan mana nih yang dipakai, gitu. Kan kadang kan satu translator dengan yang lain bisa menghasilkan yang beda secara redaksional atau mungkin secara makna. Yang kedua, atau bisa dengan penerjemah independen. Contohnya misal di forward translation tadi kita sudah melibatkan 2 penerjemah. Kemudian kita hire lagi penerjemah lainnya untuk melakukan sintesis. Sintesis menghasilkan satu terjemahan final. Kemudian atau juga bisa menggunakan pendekatan ini. Mungkin ini yang paling praktis juga ya. Dan kemarin saya lakukan ini juga waktu tesis, yaitu dilakukan oleh peneliti sendiri. Jadi dari 2 hasil forward translation, peneliti melakukan sintesis. Mana sih yang paling cocok kira-kira jadi terjemahan terakhir. Oke. Nah, setelah dilakukan sintesis, yaitu kita mendapat satu hasil terjemahan bahasa Indonesia terakhir, dilakukan yang namanya back translation, yaitu
hasil terjemahan bahasa Indonesia terakhir tadi kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa asli. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk pengecekan validitas, untuk memastikan hasil terjemahan memiliki makna yang sama dengan versi asli. Nah, di sini ada kriteria penerjemahnya, yaitu ya memang harus penerjemah profesional ya. Jadi kita meng-hire penerjemah profesional lagi untuk back translation. Kemudian fasih bahasa target juga, sorry ini typo. Kemudian tidak diberi informasi terkait konsep ukur dan tidak melihat versi asli. Jadi penerjemah yang melakukan back translation ini tidak dikasih tahu sebenarnya alat kuesioner itu mengukur apa. Jadi memang menerjemahkan secara bahasanya seperti apa. Kemudian juga tidak melihat versi asli, biar nggak cenderung kemudian memirip-miripkan versi asli. Jadi dari bahasa Indonesia tadi kemudian diterjemahkan oleh penerjemah yang berbeda lagi. Jadi memang yang back translation ini harus berbeda dengan yang forward translation ya, kayak gitu. Kemudian dilakukan review back translation. Dilakukan dengan membandingkan versi back translation tadi dengan versi asli. Tujuannya apa? Yaitu memastikan terjemahan yang dihasilkan ekuivalen dengan versi asli. Nah, di sini pihak yang terlibat, teman-teman kalau yang mau melakukan adaptasi bisa banget misal meminta tolong pengembang asli apakah mau terlibat dalam proses ini. Nah, kebetulan banget waktu saya tesis kemarin, pengembangnya sangat baik banget. Jadi beliau memang mau banget dan menawarkan diri untuk bisa membantu kayak gitu. Kemudian klarifikasi kesetaraan dan permasalahan yang ditemui. Jadi kalau misal kita melibatkan pengembang asli, kita bisa diskusi juga. Karena pengembang asli kan mungkin yang paling tahu sebenarnya alat ukur ini ukur apa sih, maksud dari item ini seperti apa. Nah, di situ kita bisa klarifikasi langsung nih dengan pengembang asli. Nah, kemudian apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka perlu direvisi atau mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh. Jadi ini salah satu item adaptasi saya waktu tesis. Jadi di sini developer ini menanyakan terkait terjemahan item ini. Itemnya bunyinya I keep in mind the work result I needed to achieve. Kemudian di versi back translation-nya tertulis I keep in mind the work target. Nah, kemudian pengembang asli menanyakan apakah work target di sini memiliki makna yang sama dengan work result. Kemudian saya bilang bahwa pemilihan kata work target di sini yaitu untuk mencerminkan pemaknaan satu kalimat utuh, di mana kalimat utuh di sini adalah saya menanamkan di dalam pikiran saya hasil pekerjaan yang perlu saya capai. Hasil pekerjaan yang perlu saya capai ini kan bisa diartikan dengan hasil target kerja, kayak gitu. Makanya kemudian kenapa lebih dipilih work target. Dan memang work target ini mencerminkan work result I needed to achieve. Jadi kemudian pengembangnya, oke, nggak masalah, kayak gitu. Oke, uji keterbacaan. Jadi setelah dihasilkan versi Indonesia, kemudian semisal kita susun secara bagus atau mungkin dicetak dalam buklet, kemudian kita uji cobakan apakah hasil terjemahan mudah dipahami oleh subjek target. Tujuan tahapan ini apa sih? Yaitu menguji alternatif terjemahan yang dilakukan. Mungkin ada 1-2 kata, ini benar nggak sih? Atau mungkin kata-katanya familiar nggak sih untuk populasi umum? Atau mungkin instruksinya udah jelas nggak sih? Kemudian menyoroti item yang kurang tepat, identifikasi permasalahan terkait kebingungan pemahaman. Kemudian langkahnya, menyajikan item yang telah disusun pada subjek, meminta subjek membaca dan mencoba mengerjakan keseluruhan. Di sini, subjek juga bisa diminta untuk setelah mengerjakan tes secara
keseluruhan bisa diminta untuk memberikan komentar. Adakah item yang sulit dimengerti, atau mungkin waktu kita memberikan instruksi kita bisa bertanya, apakah saudara memahami instruksi dari tes ini, atau mungkin apakah ada yang ditanyakan. Semisal ada yang ditanyakan, itu bisa menjadi catatan untuk semisal untuk memperbaiki instrumen kita. Kalau semisal ada pertanyaan, mungkin ada instruksi yang kurang jelas kah, atau mungkin ada terjemahan yang kurang jelas, semisal kayak gitu. Nah, setelah dilakukan uji keterbacaan, hasil uji keterbacaan merupakan kunci untuk menjamin relevansi budaya. Jadi menguji keterbacaan ini untuk apa ya? Untuk memastikan relevansi budaya. Contohnya, sebenarnya kata-kata ini familiar nggak sih di budaya yang ini? Sering digunakan nggak? Nah, resiko jika tidak melakukan tahapan ini yaitu mungkin terdapat kata yang tidak familiar sehingga bisa menimbulkan kebingungan. Nah, review uji keterbacaan ini dilakukan oleh peneliti, kemudian dilakukan identifikasi untuk memodifikasi item yang diperlukan berdasarkan komentar dari subjek. Semisal, item dan format respon juga mungkin bisa diubah apabila responden menyarankan perubahan atau mungkin dideteksi adanya kebingungan untuk membedakan pilihan respon format. Nah, hal ini terjadi di penelitian saya sebelumnya. Jadi di penelitian saya, yaitu adaptasi individual work performance questionnaire ke dalam bahasa Indonesia, pilihan respon akhir ini agak berbeda dengan versi bahasa Inggris. Nah, berikut pilihan respon bagian subskala task and contextual performance. Jadi versi aslinya pilihan responnya tuh ada dari seldom, jarang, sometimes, kadang, regularly, rutin, often, sering, always, selalu. Nah, di sini ternyata, jadi saya kemarin sebelum memilih akhir itu, jadi saya melibatkan rater, ada sekitar 41 rater untuk merating terkait urutan frekuensi ini. Ternyata jadi ada beberapa kata, 5 kata ini saya minta untuk mengurutkan dari frekuensi paling rendah ke paling tinggi. Kayak gitu. Ternyata dari penilaian 41 rater tersebut terjadi kebingungan terkait pembedaan antara regularly dan often. Jadi beberapa orang Indonesia ini sulit membedakan mana sih yang lebih sering, apakah often, apakah regularly. Kadang ada yang bilang bahwa regular itu rutin itu lebih sering daripada often, kayak gitu. Jadi ternyata ada kebingungan untuk membedakan mana yang lebih tinggi frekuensinya antara regularly dan often. Nah, oleh karena itu di versi Indonesia, regularly ini saya omit atau saya hapus, kemudian dengan tetap mempertahankan urutan frekuensi, kemudian saya buat seperti ini. Jarang, kadang, sering, sangat sering, selalu, kayak gitu. Intinya tetap ini ya, bertingkat. Ini ya pengetesan dan uji psikometrik. Jadi item yang telah diperbaiki dari tahapan yang tadi dan disusun perlu diujikan pada subjek target. Nah, apa aja yang diuji? Yang pertama yaitu daya bedanya. Apakah item bisa membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah? Contohnya bisa menggunakan corrected item total correlation. Saya yakin kemarin di psikometri sudah disinggung sedikit atau mungkin teman-teman sudah praktik juga. Kemudian reliabilitasnya. Kayak gitu. Kita juga harus paham konstruk ukurnya. Apakah konstruk ukurnya itu unit dimensi atau multidimensi. Kalau multidimensi, maka reliabilitasnya semisal harus dihitung per dimensi, enggak secara total semisal. Kemudian validitasnya, diuji validitasnya apakah berdasarkan tes konten, kemudian berdasarkan hubungan dengan kriteria atau dengan konstruknya itu seperti apa. Oke, di sini ada beberapa contoh penelitian adaptasi tes kognitif. Yang pertama ini Indonesian Wrestler Adult Intelligence Scale 4th Edition. Ini diadaptasi oleh dosen Atmajaya Jakarta.
Kemudian ada Bailey Scale of Infant and Toddler Development in Ethiopia. Kemudian ada Wessler Preschool and Primary Scale of Intelligence 3. Jadi silahkan baca, atau mungkin kalau misal mau dipakai untuk tugas review, monggo saja. Oke, kalau di sini contoh adaptasi skala psikologi, di sini ada dari Hanif Akhtar, teman saya waktu S2, Pan Item Personality Inventory atau TP untuk bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada dari Bu Nila Ramdhani, dosen saya waktu S2, Inventory Big Five. Kemudian di sini ada Vignola, Adaptation and Validation of the DASS. Sebenarnya DASS pun udah diadaptasi di Indonesia oleh Damanik dan juga ada dari Patong Roa kalau nggak salah namanya, tapi saya nggak menemukan artikelnya. Kemudian versi 21, versi pendek pun juga sudah ada yang adaptasi. Saya cuma menemukan PPT-nya aja di ResearchGate, artikelnya belum ada. Kemudian di sini terakhir contoh artikel dari saya. Oke, sekian untuk sharing tentang gimana sih cara mengadaptasi tes atau alat ukur psikologi. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.